Konfirmasi data ini berasal dari databook Fever Car sama adegan One Piece yang ngasih lihat kekuatan haki mereka. Jadi di sini gue kagak ngada-ngada atau atas dasar so tau doang gue bikin daftar karakter ini. Kalau kagak percaya, lu bisa langsung cek aja di wiki One Piece-nya. Nah, kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke player yang lain. Terus, buat yang belum subs ke Distrik Anime, langsung grepe-grepe aja tombol subscribe-nya. Supaya ya jadi dukungan moral buat gua. Terus, guanya juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Chinjao. Dijuluki sebagai Chinjao Shibor di masa primanya. Setelah nyerahin gelar Don plus jabatan mimpin armada Happo ke Shisai, si Chinjao emang udah kagak punya pengaruh gede apa-apa lagi. Tapi perlu lu tahu, Patua ini masuk sebagai salah satu dari sebagian kecil orang yang bisa nguasain 3 jenis haki di dunia One Piece. Ketiga kekuatannya tersebut Doi kasih lihat pas battle di Corrida Coliseum. Waktu itu tuh ada adegan yang epic banget pas ngadu Bushusoku Haki sama si Luffy. Saking kerasnya benturan mereka, keluar semacam petir, terus udara di sekitar mereka juga retak. Hanya ya, entah karena udah tua atau gimana, si Chinjao waktu itu kalah ngelawan si Luffy. Sama kayak kejadian pas si Chinjao masih muda ngelawan si Garp. Biarpun katanya kekuatan kepala lapis Bushusoku Haki milik si Chinjao bisa ngebelah benua es, tetap kagak bisa nandingin pukulan penghancur gunung milik si Garp. Nomor 2, Sengoku. Biarpun pernah bilang pengen pensiun bareng si Garp setelah jabatan Fred Admiralnya diserahin ke si Sakazuki, partner si Garp ini tetap punya jabatan di Angkatan Laut, yaitu jadi Inspektur Jenderal, yang tugasnya ngawasin para Angkatan Laut muda plus ngawasin para komandannya. Data kekuatan 3 haki milik si Sengoku diungkap sama si Oda di dalam databook Fever Card. Buat adegan langsung di cerita One Piece-nya sendiri, belum sepenuhnya dikasih lihat, selain kekuatan buah iblis Budanya doang. Itu juga cuma sebentar doang pas di Marineford dulu. Serius anjir, gue juga heran. Autornya sendiri udah bilang One Piece bentar lagi bakal tamat. Kekuatan karakter-karakter legendarisnya aja belum diungkap sepenuhnya. Nomor 3, Don Quixote do Flamingo. Kekuatan hakinya bangkit setelah ngalamin kejadian yang teramat pahit buat dirinya pas masih kecil dulu. Sebagai mantan Tenryubito, dari kecil sifat si Mingo udah ampas banget. Jadi ya terbilang karma Doi ngalamin kejadian kayak gitu setelah orang tuanya ngebuang gelar bangsawannya. Lu bisa ngelihat sebagian besar kemampuannya orang pas ngelawan si Luffy di Dressrosa. Pernah saling adu Bushusoku, ngadu Haoshoku, sampai saling ngehindarin serangan satu sama lain lewat Ken Bushoku. Sayangnya lu kagak bakal ngelihat si Mingo lagi setelah Doi dijeblosin ke penjara Impel Down. Terus Doi udah kagak ada urusan lagi buat masuk materi cerita One Piece. Nomor 4, Silver Stray League. Percaya gak, di kelompok bajak lautnya dulu, Kapten Doi, yaitu si Roger, yang jadi raja bajak laut aja cuma bisa nguasain 2 macam haki doang, Bushosoku sama Haoshoku. Nah, orang yang jadi tangan kanan si Roger ini bisa nguasain ketiga-tiganya. Terus si Rayleigh juga jadi guru yang ngajarin si Luffy buat ngelatih kekuatan hakinya. Gua sendiri masih penasaran gimana kekuatan asli ini orang biarpun udah tua. Tapi kalau seandainya si Rayleigh diceritain lagi setelah dulu lumayan banyak dapat screen time, nantinya malah ngeganggu alur cerita One Piece sendiri, yang sekarang perlahan tapi pasti nuju klimaks cerita.
Nomor 5, buah Hancock. Kasus si Hancock juga bikin gue sebel banget. Doi itu punya julukan Kaisar Bajak Laut Wanita. Terus rumor yang beredar juga Doi itu kuat banget. Ego bloknya kekuatan maksimal nih cewek sampai sekarang belum dikasih lihat nyir. Anehnya malah pas di Movie Stampede dulu, si Hancock kekuatannya dikasih lihat. Yaitu tendangannya yang sampai bisa bikin si Balit yang udah jadi raksasa kejengkang ke belakang. Itu pun kagak kanon sama cerita aslinya. Dulu pas si Luffy ngeluarin Haoshoku-nya di Amazon Lily, para cewek di sana bilang kalau kekuatan tersebut sama kayak milik si Hancock. Yang dengan kata lain, tuh cewek juga punya Haoshoku. Bisa nyerang si Smoker pas di Marineford lah. Dan pastinya bisa ngeprediksi serangan-serangan yang diarahin ke dirinya. Nomor 6, Shanks. Kekuatan 3 hakinya udah keungkep lewat momen-momen di One Piece sendiri. Haoshoku si Shanks muncul pas Doi datang ke kapal Shirohige, terus nge-knockout para kru Shirohige di situ. Bushusoku-nya muncul pas nahan kekuatan magma si Akainu waktu perang di Marineford. Dan terakhir kejadian kecil yang bikin si Shanks ngasih lihat kekuatan Kenbu-nya, yaitu pas si Shirohige ngebantingin kendi araknya ke arah si Shanks. Terus Doi ngehindar. Dulu di SBS Oda pernah bilang kalau kekuatan Haoshoku si Shanks bisa dipakai buat nge-KO 100.000 orang sekaligus. Perbandingan yang si Oda pakai yaitu pas si Luffy ngelawan manusia ikan. Di situ si Luffy sendiri cuma bisa nge-KO 50.000 orang. Nomor 7, Charlotte Linlin. Bajak laut level Yonko yang sekarang dapat screen time kedua di arc Wano abis Whole Cake waktu itu. Nih mama ngejar si Luffy terus ngealiansi sama si Kaido. Nah Doi ini punya cita-cita ngebangun sebuah negara yang terdiri dari berbagai ras unik. Terus semasa hidupnya Doi ini doyan banget kawin, bahkan sampai ngelahirin 85 biji anak. Kekuatan haki yang signifikan dari ini makhluk adalah haki Bushusoku-nya yang bikin kulit Doi keras banget. Mau ditusuk pedang kagak mempan, mau dirudal juga kagak mempan. Kecuali bikin si Big Mom-nya pingsan dulu, baru bisa diserang. Tapi sebelum bisa ngelukain badannya, kekuatan haki lain bakal muncul, terutama kekuatan haki Haoshoku-nya yang keluar berbarengan sama teriakan Doi. Nomor 8, Charlotte Katakuri. Ditunjuk jadi pemimpin armada bajak laut Whole Cake sama saudaranya yang lain sebagai pengganti si Big Mom kalau seandainya Yonko tewas. Biarpun punya haki raja atau Haoshoku, kekuatan terbesar kepunyaan si Katakuri justru malah haki Kenbu. Saking ahlinya Doi make tuh haki, si Katakuri bisa ngelihat masa depan biarpun cuma sekilas. Teknik bertarung nih cowok mirip banget sama si Luffy. Apalagi kan kekuatan buah iblisnya juga karakteristiknya mirip banget sama buah Gomu-Gomu. Yang gua respect dari ini orang tuh sifat kesatrianya yang pengen bertarung secara adil sama musuhnya. Bahkan pas si Luffy dicurangin sama si Flambe, biar impas si Katakuri ngelukain perutnya sendiri. Nomor 9, Monkey D. Luffy. Sebagai tokoh utama ya udah sewajarnya si Luffy overpowered, punya kekuatan buah iblis lah, 3 kekuatan haki, terus plot armor yang kuat pastinya. Sekarang tinggal nunggu tambahan kekuatan lagi, yaitu Gomu-Gomu Awaken. Semenjak masuk Shinsekai, si Luffy cuma tahu dasar-dasar cara pakai kekuatan hakinya doang. Sampai kemudian Doi ngembangin kekuatan haki tersebut sendiri. Contohnya pas ngelawan si Katakuri, si Luffy ngembangin kemampuan Kenbushoku penerawang masa depannya. Terus sekarang di arc Wano, si Luffy ngembangin teknik
Shockwave dari Bushoku Hakinya. Dan terakhir bisa aja si Luffy nemu cara make Houshoku Hakinya buat ngendaliin orang lain. Nomor 10, Edward Newgate. Kecewa banget seriusan sama performa nih orang pas di Marineford. Mungkin karena emang udah tua, jadi susah gerak, terus kagak selincah dulu. Daripada ngehindar, si Shirohige doyan banget ngetank serangan musuhnya. Hal ini jadi bukti kalau Bushoku-nya kuat banget. Biarpun konsep haki sendiri belum dikenalin seluruhnya sebelum time skip. Sedangkan konfirmasi kalau doi punya Houshoku berasal dari reaksi kru Nipa tua pas ngeliat Houshoku si Luffy keluar, yang mereka bilang sama kayak si Shirohige. Nah, Kenbunya sendiri kagak begitu doi manfaatin. Pas di Marineford, si Shirohige jarang banget ngehindar dari serangan musuhnya, biarpun punya Kenbu. Nomor 11, Douglas Balit. Oke, iya gue tahu kalau si Balit kagak kanon sama cerita asli One Piece dan cuma ada di movie doang. Jadi dengan kata lain, karakter kanon yang sampai sekarang dikonfirmasi punya 3 haki cuma 10 orang tadi doang. Tapi ya berhubung buat nambah-nambah informasi lu, si Balit gue masukin juga. Menurut cerita Movie Stampede, doi ini mantan kru bajak laut Roger, terus pernah kalah telak pas ngelawan kaptennya itu. Semenjak si Roger dieksekusi, si Balit dipenjara di Impel Down selama 20 tahun, yang kemudian bebas akibat kerusuhan yang si Luffy lakuin waktu itu. Nah, nih orang punya kekuatan Houshoku yang jarak jangkaunya lebih luas dibanding si Luffy. Kenbunya bisa dipakai buat ngehindarin segala bentuk serangan. Terus Bushoku Hakinya doi pakai buat nambah kekuatan defensif dari buah iblis yang doi makan. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin karakter lain yang nguasain 3 haki juga yang kagak gua sebutin di daftar ini, silakan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!